Om Swastiastu, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hari ini saya Iketut Putra Ismaya Jaya atau Jero Bima, atau sekarang saya pakai nama keren Ismaya Jaya, bukan Jayabaya. Bersaksi di hadapan alam semesta langit dan bumi. Kebetulan ini Mbak yang cantik ini datang hari ini ke saya, ke rumah. Saya ajak untuk mengupas apa sih yang pernah dulu saya bantu sama beliau berapa tahun yang lalu. Karena tanda kutip banyak sekali orang-orang di luar sana ketika melihat saya dengan posisi jabatan sebagai sekjennya di salah satu ormas berpikir negatif. Saya selalu berbuat yang nggak benar, malakin orang, lah, jahatin orang, tidak mau membantu orang. Mungkin itu pikiran orang-orang. Kenapa? Baju saya dulu mungkin. Tetapi ini kesaksian hari ini akan saya minta kesaksian beliau bersumpah pakai dupa untuk bercerita kebenaran yang terjadi tahun berapa itu, Mbak? 2017. Ah, ini namanya Mbak Lena. Mbak Lena, saya dulu pernah, kalau saya kupas sedikit, saya dulu pernah membantu beliau 2017 sampai dengan sekarang ya, karena kasusnya baru selesai. 2017 saya bantu Mbak Lena ini terhadap kasus hukum, di mana dia mencari orang untuk membantu kasusnya. Beliau tinggal di Lombok, tapi aslinya dari Jawa. Tapi tinggal di Lombok, mencari bantuan sampai ke sini, ke Tanah Bali, dan ketemu sama saya. Itu 2017, dibawa sama temennya. Dia ceritalah masalahnya. Saya waktu itu posisi di salah satu ormas dan jadi sekjennya. Dia berani, yang datang perempuan-perempuan, 2 orang, bukan bapak-bapak atau siapapun. Dia bercerita keluh kesah tentang masalah yang terjadi pada dirinya 2017. Nah, gimana ceritanya Mbak Lina? Ini cerita benar ya, nggak ada rekayasa. Gimana ceritanya? Kok berani nemuin saya? Itu gimana ceritanya? Saya ingin dengar. Jadi tahun 2000, ini singkat aja ya, ya. Dari kita nggak usah ceritain dari awal. Ya, oke. Jadi 2015 saya divonis pidana 3 bulan penjara oleh mantan suami saya sendiri yang asalnya dari Belgia dengan tuduhan pasal 167. Apa itu? Pelanggaran masuk ke pekarangan orang lain tanpa izin. Itu ketok palu ya. Itu memang perjalanan panjang dari 2003 sampai tahun 2015. Di situ tidak ada pembelaan dari siapapun. Jadi saya sebetulnya dikriminalisasi. Akhirnya 2017 ada teman saya yang saya sudah anggap sebagai saudara, yang kebetulan teman Bapak ya. Ya, diajaklah ke sini untuk sharing tadinya, siapa tahu Bapak bisa membantu. Dan ternyata tahun 2017 setelah Bapak mempelajari berkas-berkas yang saya berikan dan menunjuk Bapak Togar Situmorang sebagai kuasa hukum, akhirnya Bapak bersedia untuk membantu saya dengan tidak ada biaya apapun. Tidak ada sekarang perjanjian apapun di sana, yang penting kebenaran dan hak saya bisa kembali. Itu saja sih sebetulnya ya. Ya, ini tapi ini saya potong. Memang di awal saya ketika mendengar kisahnya bahwa beliau mempunyai seorang suami orang bule, terus dipidanakan sama suaminya karena tinggal di rumahnya, yang rumah memang dia Ibu Lina ini membangun dari nol. Dan itu kisahnya ada by data. Sehingga ketika sudah punya anak, anak berapa ada anak, Mbak? Waktu itu 2 sudah dibeli. Ada 2 anak, sampai terlantar anaknya. Gara-gara bulenya ini mempunyai ibu baru lagi. Dia didepak dari tempat dia tinggal. Tempat dia tinggal di Lombok sana. Itu berupa villa, saya jujur ngomong. Dan didepak, dilaporin, padahal itu dia yang punya, dan sertifikat sebelumnya atas nama dia, Mbak Lina ini. Sertifikatnya semuanya jelas secara hukum. Tetapi di Lombok sana dia sudah berusaha mencari orang untuk mencari kebenaran, belum dapatkan jodoh untuk bisa membantu. Akhirnya sampai ke Tanah Bali, temukan sama saya dan saya pelajari. Saya saat itu ya kondisi saya begini saja ya Mbak Lina ya.
Kenapa berani nemuin saya nggak takut? Nah ini saya tanya lu nggak takut nggak? Karena saya bilang sekjen bener nggak ini mau membantu? Ada nggak perasaan cemas atau was-was atau akan ditipu gimana gitu? Kalau masalah ditipu mungkin nggak ya, tapi kalau cemas was-was ada pastinya gitu. Karena kan ya jujur nama Bapak sendiri kan di Bali cukup terkenal ya. Siapa saya menghadap ke sini gitu. Jadi ya sebetulnya antara gambling lah, ya berdoa sama Tuhan dan ternyata Bapak sendiri terbuka. Tidak disangka, kaget sebetulnya ya, seorang Bapak Ketut Ismail mau membantu seorang saya yang datang dengan yang boleh dibilang tangan kosong, tidak ada data waktu itu, berkas semuanya sudah divonis dan mau membantu dan lagi? mau membantu ya. Padahal sudah divonis. Itu karena saya lihat ceritanya membawa kebenaran. Dan saya ingat, omongan saya ingat nggak Mbak? Mbak jujur nggak cerita sama saya? Ingat nggak pertanyaan Ingat saya? sekali. Karena saya akan berusaha membantu, asalkan Mbak jujur. Karena saya melihat miris mendengar kisahnya sampai diterlantarkan, sampai dipenjarakan sama suaminya. Beliau punya anak, gara-gara ada perempuan baru, ada wanita baru yang diajak sama suaminya. Dia ditinggal dan dibuang sama anaknya, diterlantarkan. Di situ tergugah hati saya untuk membantu, asalkan cerita Mbak benar, saya pertanggungjawaban sama Tuhan. Saya akan bela dan saya berusaha. Saya berusaha membela dengan pengacara Bang Togar Situmorang. Saya biayai Bang Togar untuk berangkat. Saya biayai untuk kasus perkaranya, kan Pak Lina tahu sendiri. Saya nggak ada perjanjian apapun waktu di awal. Beliau maksa, harus ada perjanjian, harus ada perjanjian. Saya bilang nggak, proses sudah berjalan, hukumnya sudah berjalan. Ternyata tempat beliau luar biasa. Padahal dia tidak cerita tempatnya seperti apa, saya nggak tahu. Dapat informasi dari pengacara, wah gila, vilanya keren, tempatnya bagus, luar biasa tempatnya di Lombok, nilainya luar biasa, fantastis. Saya nggak tertarik itunya, boleh tanya. Sampai dia ngejarin, Pak, buat perjanjian, saya kasih sekian persen. Dari ketika saya menyelesaikan, saya bilang, belum tanda tangan. Saya bilang, nah udah biar, dia ngejar Mbak Lina ya. Karena saya bilang, saya tulus, persentasenya gede loh, bukan kecil ya berikan kepada saya. Tapi karena saya bilang terus, saya juga nggak enak, dipikir saya membohongi atau apa, ya udah saya tanda tangan. Tapi setelah berjalan lama ya Mbak, setelah berjalan lama, itu baru saya tanda tanganin, sudah bersidang-sidang, baru saya mau tanda tangan. Saya ngeluarin uang waktu itu, boleh tanya nih jujur, sudah bukan lagi puluhan juta, bukan lagi ratusan, sudah M nilai uang saya yang keluar, benar nggak Pak? Jujur nggak? Jujur, saya nggak punya apa, tapi ada tangan-tangan Tuhan yang bekerja kepada saya, ikut membantu saya untuk membantu Mbak Lina ini untuk menyelesaikan kasusnya. Akhirnya kita lawan di sidang pengadilan negeri kita menang, pengadilan tinggi kita menang, dan Mahkamah Agung pun akhirnya kita menang, Mbak Lina. Itulah Tuhan berkata dan menjamah apa yang kita lakukan. Padahal ketika saat ini kondisi saya sudah berat sekali, beliau tahu. Dia ngejerin putusan Mahkamah Agung. Saya sudah bilang, Mbak, serahin sama Tuhan. Padahal uang saya udah miliaran keluar, saya harus tanggung jawabin uang miliaran itu. Ya, tapi saya berserah sama Tuhan. Saya yang punya uang, nggak ngejar saya. Orang lain ngejarin, saya nggak. Kenapa? Karena saya yakin tangan Tuhan itu akan bekerja ketika kita mau benar. Pasti Tuhan akan memproses ini dengan caranya. Ketika kita mengejar dengan cara ambisi kita, sampai kapanpun mungkin belum akan terjadi kemenangan hari ini. Dan inilah bukti ada tangan Tuhan yang bekerja. Inilah bukti ada kebenaran yang dilakukan. Kalau tidak ada kebenaran, Tuhan pun tidak akan membantu saya untuk memproses kemenangan ini. Karena sisanya saya berserah sama Tuhan, kan gitu Mas. Saya berserah sama Tuhan. Nah, inilah kisah saya dengan Mbak Lina, tanpa ada kebohongan, tanpa ada rekayasa. Kebetulan hari ini mau datang ada pembicaraan khusus, ya saya minta untuk buatin video apa sih yang saya lakukan agar saudara saya yang Hindu Bali, yang NKRI, beliau agamanya apa Mbak Lin? Saya Kristen Katolik. Agama Kristen Katolik. Saya bertanya nggak agama waktu menolong? Saya tanya. Tidak nanya saya agama. Saya tidak bertanya agamanya. Yang saya tanya adalah kebenarannya. Itulah Ismail Jaya. Jadi di sini mari semua umat manusia di kondisi COVID ini kita berbuat kebajikan. Janganlah melihat dari agamanya, sukunya, karena Tuhan tidak pernah membedakan ketika kita dilahirkan. Tidak pernah kita dibedakan. Kelahiranmu, adakah yang dibedakan? Kan tidak. Kita semua sama. Cuman kita dilahirkan pas berada di tanah Bali saja. Ada yang tanah Jawa. Itulah
perjalanan dan perjuangan yang saya berusaha lakukan. 2017 ya Pak ini awal itu kalau nggak salah ya, awal 2017 saya sudah membantu orang. Siapa saya? Seorang sekjen di organisasi besar. Jahatkah saya? Bisa nilai sendiri dan bisa dengar sendiri. Dulu saya nggak pernah tampilkan apa yang saya lakukan. Saya nggak pernah minta dimediakan atau apapun. Tapi ketika saya ada masalah hukum, kasus-kasus karena semua orang mencibir saya. Oh, dibilang itu rasain karma segala macam, orang bercerita. Kayaknya saya jahat sekali jadi orang. Padahal jujur saya nggak pernah jahatin orang. Saya berusaha untuk berguna menjadi orang. Di tempat saya pun di menjadi organisasi, saya nggak pernah malak atau mendapat penghasilan dari tempat-tempat hiburan. Ketika saya punya, saya cerita. Saya nggak punya. Saya berusaha cari rezeki biar Tuhan yang membantu saya untuk bekerja dan berusaha dengan cara dharma. Yakinlah ketika kita bekerja dengan dharma, walaupun itu lama, tapi dia akan kekal. Kita terima. Daripada kita bekerja dengan adharma, sekalian kita makan besar, kita dapat besar, tapi nantinya akan menjadikan musibah dan masalah di kehidupan kita sampai dengan hari tua. Jangan pernah kita takut untuk berbuat kebenaran. Yakinlah Tuhan bersama kita untuk selalu menjaga dan melindungi serta merestui apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Itu kira-kira Mbak Lina ya. Terima kasih banyak. Saya sudah rasa bersaudara akhirnya timbul. Iya. Rasa persaudaraan timbul saya sama Mbak Lina. Kami sudah seperti kakak Ya, adik. itulah Saya sangat welcome di sini, selalu diterima dengan baik. Apapun, terima kasih Pak Ismail sudah bantu saya, terutama mendapatkan hak saya dan anak-anak saya kembali. Amin. Astungkara, semoga Tuhan kembali bekerja. Terima kasih juga untuk Bapak Togar Situmorang yang sudah berusaha untuk memenangkan semuanya kasus ini. untuk hak saya kembali ya. Terima kasih Bang Togar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya. Ini berkat alam. Semua bisa terjadi. Terima kasih. Om Santi Santi.